Kisah nyata Dula. Dula membeli kontrakan 40 kamar tanpa uang sepeser pun. Saya pernah kedatangan tamu istimewa, sebut saja namanya Dula, seorang teman yang sudah lama tidak bertemu. Sabtu pagi ketika saya sedang asik baca koran sambil ngopi, tiba-tiba Dula yang sudah lama tidak ketemu datang tanpa memberi kabar sebelumnya. "Lagi apa?" sapanya dengan lantang. "Biasa, baca koran," saya bilang sambil menyambut kedatangannya. "Oh, berarti lu masih bego ya?" tanya dia mengejutkan saya. "Gue lihat lu baca iklan-iklan properti. Itu bukan koran, itu tumpukan duit tahu." Ungkapan Dula membuat saya terkejut kedua kalinya. "Nih gue kasih tahu yang ini, yang ini, yang ini, semuanya duit, bukan koran." Dula menjelaskan sambil melingkari satu persatu iklan properti yang memang lokasinya menarik. "Lu kerja udah berapa tahun? Punya properti berapa sepanjang lu kerja?" Tiba-tiba dia bertanya lagi setengah meneror. Saya hanya terbengong-bengong mendengar ungkapan dan pertanyaan Dula yang bertubi-tubi tanpa menceritakan kabar dia selama tidak bertemu. Begitupun kabar keluarga saya. Sepertinya buat dia tidak menarik hal-hal seperti itu untuk ditanya apalagi dibahas. "Jangan tersinggung ya, gue datang ke sini karena gue bosan melihat lu bertahun-tahun kerja jadi karyawan. Gue yakin lu punya potensi besar jadi pengusaha. Makanya jauh-jauh gue datang ke sini supaya lu berubah. Gue yakin lu punya potensi besar jadi pengusaha. Makanya jauh-jauh gue datang ke sini supaya lu berubah. Gue ngajar honorer di dan gue sudah lama tinggal di kampung belakang gue. Seringkali gue diminta menjadi imam salat maghrib dan isya di masjid kampung itu, karena menurut mereka bacaan Quran gue pantas untuk jadi imam." Suatu hari, Pak Haji pemilik masjid dan pemilik banyak kontrakan di kampung kukusan itu menjual salah satu kontrakannya. Luas kontrakan itu 1000 meter dan ada 40 kamar kontrakan di bangunan 2 lantai yang dijualnya itu. Pak Haji mau menjual kontrakan itu 1,25 miliar aja. Gue berdebar-debar mendengar Pak Haji mau menjual kontrakan itu. Feeling gue kok gue bisa beli. Tapi dari mana duitnya? Besok paginya tiba-tiba gue punya ide. Gue samperin rumah Pak Haji. "Pak Haji, gimana kalau saya beli kontrakan Pak Haji 1,5 miliar? "Apa? Lu nggak salah? Gue jual kontrakan itu 1,25 miliar. Kenapa lo nawarnya 1,5 miliar? Gila apa?" "Pak Haji, saya nawar kontrakan itu 1,5 miliar, tapi uangnya 3 bulan lagi." "Nah, kalau Pak Haji setuju sekarang kita ke notaris dulu mindahin nama Pak Haji itu ke saya biar saya bisa pinjem uang ke bank. Kira-kira 2 bulan selesai, tapi jelek-jeleknya saya minta waktu 3 bulan. Pak Haji setuju dengan ide saya. Kami berdua ke notaris untuk mengurus balik nama kontrakan itu," kata Dula. Setelah selesai, teman saya ini buru-buru menghubungi beberapa orang temannya yang punya potensi pinjam uang ke bank lebih dari 1,5 miliar dengan jaminan kontrakan itu. Singkat kata, temannya Dula ada yang sanggup. Dula menjanjikan seandainya pinjaman itu berhasil disetujui bank, maka temannya yang meminjam dari bank itu akan mendapat imbalan 5 juta per bulan sampai cicilannya habis. Subhanallah, temannya Dula berhasil meminjam dari bank 1,8 miliar. Sesuai dengan janji Dula kepada Pak Haji, Dula membeli kontrakan Pak Haji yang 40 kamar itu dengan nilai 1,5 miliar. Kontrakan tersebut sebulan menghasilkan uang 40 juta, cicilan ke banknya cuma 27 juta. Ditambah biaya operasional 4 juta dan janji membayar temannya yang ngurus ke bank 5 juta per bulan. Berarti Dula mendapatkan kontrakan itu tanpa uang seperak pun, mendapat uang kelebihan pinjaman ke bank 300 juta dan per bulan masih menerima kelebihan dari uang kontrakan 4 juta. Jadilah orang yang punya banyak kolega jaringan persahabatan untuk membangun kepercayaan.